Shalom untuk kita semua. Firman Tuhan untuk kita tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat 4. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Saudari yang terkasih, firman Tuhan hari ini menghantarkan kita pada satu kata, yaitu kasih. Apakah sebenarnya kasih itu? Apakah kasih itu hanya sebuah kata saja, atau hanya suatu kata hiasan saja? Saat ini kata kasih sering kita dengar, bahkan sering kita ucapkan di dalam kehidupan kita. Lalu, apakah makna kasih itu sebenarnya? Saudara yang terkasih, kasih adalah perasaan yang dimiliki oleh setiap manusia. Dan perasaan ini tentunya ada jika kita memiliki rasa simpati dan empati terhadap orang yang di sekitar kita. Maka bisa dibilang jika kita tidak melakukan kasih, maka kita sama saja tidak berguna untuk kehidupan orang lain dan kehidupan diri sendiri. Sebagai orang Kristen secara khusus haruslah lebih memahami hal ini sebagai artian yang mendalam dan sebagai tuntutan dan kewajiban di dalam kehidupan, di mana kasih itu adalah sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu dan tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah, ada beberapa poin yang ingin ditekankan di sini, yaitu di mana kasih itu tidak cemburu. Jika kita diperhadapkan sebagai suatu relasi yang rusak dikarenakan cemburu, itu artinya kasih itu tidak ada lagi di dalam kehidupan kita. Dikarenakan kasih itu bersifat terbuka, kasih itu tidak pemarah, dan kasih itu lembut. Dan yang kedua, jika dikatakan kasih itu murah hati, berarti bahwa kasih itu sebenarnya harus dilakukan dengan cuma-cuma kepada orang lain. Tidak boleh ada unsur agar mendapatkan sesuatu, agar mendapatkan pujian, namun dengan unsur kepedulian hati, ketulusan hati, dan kerendahan hati. Dan poin selanjutnya yaitu di mana kasih itu sebenarnya lebih dari ungkapan kata "aku mengasihimu" dan selepasnya tidak ada tindakan apapun. Kasih itu lebih bersifat rasa kepedulian dan tidak hanya sebatas kata, tapi juga turut dalam melakukannya tanpa memperdulikan berbagai imbalan ataupun pujian yang akan diberikan orang kepada kita. Dan diminta di sini juga adalah dengan ketulusan, berarti dengan tidak menyombongkan diri ketika kita melakukannya. Dengan hal ini, lalu bagaimanakah kita dapat menghidupi kasih itu? Kita dapat melakukannya apabila kita dapat menghilangkan rasa ego di dalam diri kita, yaitu rasa yang ingin menang sendiri, dan juga menghilangkan rasa individualisme di dalam hidup kita, yaitu tidak ingin berelasi dengan orang lain dan tidak peduli dengan kehidupan orang lain. Untuk itu, sebagai orang Kristen, tidak hanya kepada saudara kita, sahabat kita, namun kepada musuh kita, kita juga dimintakan berbuat kasih. Karena itulah yang diperkenankan Tuhan. Untuk itu, marilah kita hidup di dalam kasih, karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita, dan itulah yang diteladankannya kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.